Zaman Nabi Musa ada pendosa. Orang dosa udah terkenal ahli maksiat. Orang-orang mah subhanallah jadi wiridan. Ini mainin janda jadi wiridan. Orang-orang mah la ilaha illallah dijadiin zikir. Ini taruhan bola dijadiin zikir. Indonesia lawan Thailand berapa ya? Kata gua 2-0 menang Indonesia. Lo berani berapa yuk? Gope-gope ayo. Gope-gope dia kata. Ini orang udah jadi ahli maksiat terkenal. Pada saat itu mati, Pak, meninggal dunia, dan belum kelihatan sama masyarakat dia tobat. Bininya mohon-mohon sama DKM masjid musola terdekat agar disolatin, diurusin jenazahnya. Kata pengurus masjid, jangan. Hidupnya kagak pernah ke masjid, mati aja minta disolatin di masjid. Masyarakat pun menolak untuk menyolatinnya. Tidak ada satupun, bahkan seorang istrinya yang saat itu sedang menangis karena sedih ditinggal oleh suaminya. Biasanya orang perempuan ditinggal laki nangis gak? Kalau orang laki ditinggal perempuan, belum ditinggal aja udah punya cadangan. Nangis dia sampai dia lewat di satu perjalanan karena ditolak sama DKM masjid, nggak boleh disolatin di masjid itu. Dia jalan, ada anak muda lagi nongkrong. Kata tuh istrinya, tolongin nih, laki gua mati, kagak ada yang mau mandiin, kagak ada yang mau nyolatin. Lu dah yang nyolatin, lu dah yang mandiin, gak apa-apa. Biar kata lu baru bisa ikro juga. Gua kasih duit. Sampai anak tongkrongan kagak mau nyolatin. Terus sekampung menolak keras untuk diurusin jenazah tersebut karena sudah banyak kelakuan maksiatnya dan sudah banyak merugikan orang lain. Ya Allah. Bahkan suara masyarakat bilang, buang aja ke laut, buang aja ke sampah, bakar. Emang hidupnya kagak manfaat sekali. Ya Allah. Tiba-tiba ada seorang wali turun dari gunung. Ada riwayat lain menyebutkan tiba-tiba Allah kasih wahyu sama Nabi Musa. Kata Allah, ya Musa, ada hambaku dikucilkan masyarakatnya, dikatakan ahli maksiat, dan orang-orang tidak bisa menerima untuk menyolatinya. Segera temukan mayat tersebut, mandiin, salatin, kuburin. Kata Allah. Dicari sama Nabi Musa sampai ketemu tempat masyarakatnya itu pada nolak, kagak ada. Ya Nabi, kagak ada. Itu mayat udah hilang kali, udah nggak tahu kemana. Nggak ada yang mau jawab. Akhirnya ketemu juga. Begitu ketemu, kata Nabi Musa, udah lu pada diem-diem aja, nggak mau ngikut nyolatin, nggak mau ngikut mandiin, nggak mau ngikut ngurusin ini mayat, gua yang ngurusin, dewek-dewek juga. Diurusin sama Nabi Musa. Selesai sholat, mandiin udah, sholatin udah, kuburin udah. Nabi Musa ngomong di depan para masyarakat, kalian tahu ini jenazah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Loh, dia agak orang maksiat kok, pelaku maksiat kok, orang banyak dosanya kok. Kata Nabi Musa, gara-gara lu pada yang mengucilkan dia, akhirnya Allah punya rasa kasihan. Gua diutus untuk ngurusin ini jenazah. Ya Allah, Pak. Surga neraka punya Allah, Pak. Yang berhak ngasih pahala atau dosa itu hanya Allah, Pak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum fayaghfiru wa yu'adzibu. Terserah Allah yang mau diampunin sama Allah siapa, terserah Allah yang mau disiksa sama Allah siapa. Hal menyiksa, hal mengampuni itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu. Jangan kau anggap remeh para pendosa saat dia mati, engkau belum lihat bertobat lalu kau katakan dia di neraka. Begitu juga jangan engkau pedenya orang yang terlihat selalu dalam keadaan taat, mati namun ternyata punya dosa yang menjadi wiritan tiap harinya tapi tidak terlihat oleh orang lain. Ya Allah, Pak, surga neraka siapa aja terserah Allah, Allah masukin. Urusan diampunin dosa apa kagak itu Allah yang punya hak. Makanya jangan terlalu girang dan jangan terlalu benci sama para ahli maksiat, Pak. Boleh jadi dia ujung hidupnya husnul khatimah dan Allah mau ngampunin, terserah Allah. Bagaimana ceritanya para pelacur dalam Sahih Muslim, gara-gara ngasih minum anjing, hewan yang haram dalam mazhab Syafi'i. Hewannya aja haram. Pelacur, perilaku yang haram. Perilaku haram, profesi yang haram, memberi minum kepada makanan atau hewan yang haram. Masih Allah kasih kesempatan ampunan dosa. Mengapa Anda melihat tetangga Anda yang mungkin belum kelihatan taubat di mata Anda, lalu Anda klaim dia matinya masuk neraka? Ya Allah, gak ada hak buat kita mengklaim orang ini walaupun hidupnya ahli maksiat, apakah dia dosa? Ini terjadi di zaman Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad jangan. Bahkan dalam riwayat lain itu, kalau ada orang berbuat dosa, terus tetangganya nyebutin mulu dosanya dia itu, kan pepatah bilang gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang laut terlihat. Dosa diri sendiri kadang kagak kelihatan, kagak dirasa. Dosa orang lain itu kadang ya Allah diungkit-ungkit mulu. Ada riwayat kalau ada orang yang suka ngungkit dosa orang lain, diungkit terus, diungkit. Ingat, dia nggak akan mati kecuali dia lakukan dosa seperti yang dia jelek-jelekin orang itu. Na'udzubillahi min. Sekelas Firaun yang salahnya udah banyak, dosanya udah banyak, masih Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata qaulan layyina, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyina. Musa, Fir'aun, pergi ente dakwahin itu Fir'aun, ajak dia masuk Islam walaupun dia udah terlalu melampaui batas.
dengan kata-kata yang santun, boleh jadi dia nanti akan menjadi ingat dan kembali serta bertaubat. Allah masih ada harapan kepada orang yang sudah ngaku Tuhan. Bagaimana dengan pelaku dosa yang belum sempat mengaku dirinya Tuhan, Pak? Jangan kita kecilkan harapan dia untuk tidak ada peluang taubat. Maka itu nggak boleh bangga, nggak boleh girang, apalagi pakai ngunjuk-ngunjukin. Kita girang sama orang yang lagi kena apes atau kena bala musibah. Insya, ngapa pada melotot aja?